cenderung menjadi target bully gitu ya. Hmm. Kan di pembicaraan sebelumnya kita bilang bahwa ternyata pindah sekolah itu nggak menyelesaikan masalah. Hmm. Nah, ketika di sekolah baru ternyata dia jadi korban lagi gitu ya. Berarti kan ada apa nih dengan di keluarganya gitu, pengasuhannya gitu ya. Kalau dari aspek hukum ya, gimana ya caranya memberitahu ke anak-anak gitu ya. Hmm. Anak-anak tuh maksudnya anak-anak SMA nih ya. Hmm. Atau mungkin edukasi itu harus Hmm. mulai dari SD juga kali ya. Ya. Perlu nggak ya pendekatan hukum gitu ya? Gimana ya caranya kita mengukur nih anak kita nih sudah artinya sudah terpenuhi nih kebutuhan dalam aspek perkembangan gitu sehingga Hmm. nanti ketika dia remaja atau di sekolah Hmm. tidak mudah menjadi korban dan juga tidak mudah bukan tidak mudah malah jangan ya jangan Nah, menjadi jadi korban dan pelaku. jangan menjadi Pelaku. pelaku gitu ya. Hmm. Itu gimana tuh? Kita on the assault. Kita on the assault. Dalam dunia yang sudah cukup bising ini, seringkali kita lupa bahwa kata dan tindakan kita punya gema yang panjang. Kita semua ingin terlihat kuat, tapi menindas orang lain bukan tanda sebuah kekuatan. Menjadi pelaku bullying hanya menunjukkan kekosongan dalam diri, yang coba diisi dengan rasa takut orang lain. Ingatlah, kehormatan tidak pernah dibangun di atas reruntuhan harga diri. Di sisi lain, bagi kamu yang merasa terpojok, jangan biarkan suara mereka menjadi kebenaranmu. Menjadi korban bukan berarti kamu lemah, dan diam bukan berarti kamu kalah. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi apa yang paling kamu benci. Jangan jadi pelaku, karena dunia sudah punya cukup kebencian. Jangan jadi korban yang terpuruk karena kamu punya hak untuk berdiri tegak. Mari kita pilih jalan ketiga, menjadi manusia yang saling memanusiakan. Karena pada akhirnya, keberanian yang sesungguhnya adalah keberanian untuk berhenti menyakiti dan mulai melindungi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita orang biasa. Saya Lisna. Minggu lalu kita membahas tentang bullying ya. Kali ini kita akan melanjutkan tema yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang bullying, tapi dari sudut pandang ketahanan keluarga dan juga sudut pandang hukum. Nah, untuk ini telah hadir di ruangan kita orang biasa, ada narasumber yang sahabat-sahabat saya yang luar biasa ya. Ada Mbak Tanti Dinianti, beliau adalah seorang psikolog ya. Kemudian juga ada Bunda Nendeng. Beliau adalah seorang praktisi di bidang hukum. Khususnya hukum keluarga ya, Teh Nenden ya? Banyak. Banyak ya. Salah satunya hukum keluarga. Salah satunya hukum. Iya, salah satunya. Hukum perdata. Hukum perdata, oke ya. Baik, kalau gitu kita mau ke Mbak Tanti dulu ya. Ini isu bullying itu kan sekarang sedang ramai ya dibicarakan ya, Mbak Tanti ya. Dan bullying itu sekarang intensitasnya kan semakin meningkat ya. Kalau dulu kita mungkin ngomongin bullying itu di anak-anak TK gitu ya, anak-anak SD gitu ya. Paling-paling sampai anak SMP gitu ya. Karena kalau SMA itu kita mungkin udah ngomonginnya bukan bullying lagi ya, lebih ke apa? Kayak kenakalan yang sifatnya lebih keras ya, kayak kekerasan gitu ya. Tawuran ya. Tawuran gitu ya, betul ya, Nenen ya. Jadi ke tawuran, kemudian bahkan sampai melukai orang gitu ya. Apa tuh yang motor balap-balapan tuh ngetrek gitu ya, ke sana gitu. Jadi kenakalan-kenakalan yang lebih membahayakan. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin bullying ya, Mbak Tanti, berarti kan ada pelaku gitu ya. Kalau dalam perspektif kekerasan ada korban gitu ya. Nah itu kalau si pelaku ini kenapa kok dia bisa hadir gitu ya menjadi seorang pelaku? Apa sih yang terjadi di keluarganya gitu ya sehingga dia itu kok bisa punya kecenderungan menikmati menjadi pelaku gitu ya.
Dan ini kalau untuk si korban, kenapa kok dia tuh uh, cenderung menjadi target bully gitu ya? Kan di pembicaraan sebelumnya kita bilang bahwa ternyata pindah sekolah itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, ketika di sekolah baru ternyata dia jadi korban lagi gitu ya. Berarti kan ada apa nih dengan di keluarganya, gitu, pengasuhannya gitu ya, atau di kondisi di keluarganya sampai ini anak kok jadi keluarga ini gitu kan, jadi menghasilkan atau memproduksi gitu kan anak-anak yang pelaku dan juga anak-anak yang korban bully gitu ya. Boleh Mbak Tanti ya, bagaimana tuh? Makasih. Tiap anak tuh kan ada keluarganya masing-masing Iya, gitu betul, ya, dan pasti. di dalam pasti ada dinamikanya. Iya. Tapi perlu kita lihat keluarga-keluarga yang seperti apa yang mau menerapkan nilai-nilai apa. Dalam tumbuh kembangnya anak, namanya anak tumbuh kembang, tentu akan mengikuti apa value dari orang tuanya kan. Jadi tujuan pengasuhannya mereka itu apa, tapi dalam praktek kesehariannya itu bagaimana. Nah, interaksi di antara mereka sendiri kan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu yang kemudian kalau kita dengan sederhananya membagi gitu ya, ada keluarga yang ada anaknya yang menjadi pelaku, ada keluarga yang anaknya jadi korban. Iya, betul. Tentu dinamika interaksi di dalamnya itu bukan hal yang memang langsung tiba-tiba terjadi kan. Jadi misalnya kalau kesorotnya adalah di level SD, ya tentu dari sebelumnya ya, situasi itu ada gitu ya. Nah, itu juga yang kalau kita mau melihat apa sih yang menjadi ciri-ciri gitu ya, keluarga-keluarga yang seperti apa sih yang memang anaknya menjadi korban misalnya kayak gitu ya. Kalau kita bilang bahwa anak tumbuh kembang itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri gitu ya, dan itu kalau dilihat dari tahapan perkembangan psikologis masing-masing anak itu kan beda-beda juga. Nah, seberapa orang tua bisa memenuhi itu? Jadi interaksi di dalamnya itu apa namanya sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan tiap periodenya. Kalau kita mau melihat yang simpelnya 5 tahun pertama itu dikasihnya apa gitu ya, karena sesuai tugas perkembangannya masing-masing anak. Mana tahu ada yang terlewat ya, atau belum kuat. Contohnya kayak misalnya anak yang dari TK peralihan ke SD, itu kan keterampilan sosial kepada orang lainnya perlu lebih banyak lagi dong. Perpindahan dari rumah ke sekolah itu kan satu proses yang dinamikanya banyak gitu. Mana tahu ada yang kelewat gitu ya. Oh, pengen anak yang tangguh tapi nggak diajarin ketangguhan gitu. Jadi banyak hal selain memang karakter dari anak-anak itu sendiri ya. Jadi ada faktor ya. Ada faktor dari anak itu sendiri, ada juga dari interaksi yang intens antara keluarga ya. Nah tadi yang ada orang tua tentu yang nge-leading untuk mau apa nih keluarganya mau seperti apa. Interaksi pasangan suami istri sebagai ayah dan ibu ya kan. Kemudian juga si anak posisinya di mana nih gitu ya. Punya kakak, punya adik, dan lingkungan keluarga inti yang seperti apa. Interaksi itu berarti kalau keluarganya, maaf nih tadi ya Mbak Nanti. Jadi kalau interaksi dengan orang tua atau sesama orang tua itu berarti kalau orang tua itu sering bertengkar misalnya gitu ya, apakah itu juga akan punya potensi melahirkan atau memproduksi gitu ya anak yang pelaku bully juga gitu? Belum tentu sih sebenarnya, tergantung orang tua habis berantem kemudian solusinya apa. Gitu ya kan, kan natural aja ya terjadi konflik di antara pasangan suami istri gitu loh, tapi setelah itu dia memunculkan perilakunya apa, cari solusi gitu, ya untuk kemudian sama-sama nih kalau punya masalah gitu, atau kemudian terjadi sebaliknya gitu. Jadi faktor itu banyak ya untuk yang itu. Nah kalau kita mau beralih ke yang pelaku gitu ya, kalau perilaku anak ini memunculkan perilaku bullying yang memang itu adalah kekerasan, artinya banyak hal yang dia pelajari di keluarga inti itu yang memang dominannya adalah kekerasan. Gitu. Jadi karena anak meniru ya, menyerap, apalagi kalau dalam masa pertumbuhan otak itu menyerap sekali yang dia lihat ibunya bapaknya berantem, kemudian tidak ada penjelasan, kemudian juga tidak ada solusi, yang terjadi adalah intensitas yang lebih tinggi lagi, sehingga anak kayak ngeraba-raba abis ini ngapain sih gitu.
Nah, itu kan pressure tersendiri ya, Iya, buat tumbuh kembangnya dia Betul. gitu loh. Nggak ada panduan juga bahwa kalau ada masalah respect sama orang, empati sama orang, kan nggak ada tuh. Nggak ada, Ya, iya, nggak iya. ada. Karena dia berantem kan cuek aja ketika dia bertengkar Berantem itu karena kan. fokus pada berantemnya kan gitu, pada tidak masalahnya. melihat bahwa apa yang terjadi dalam satu keluarga atas satu peran itu berimbas pada anggota keluarga Pada yang anggota lain. keluarga. Gitu ya. Jadi itu ya, bukan masalah pertengkarannya, yang penting pokoknya yang bagi anak tuh ada pertengkaran mungkin biasa ya di antara keluarga, tapi yang penting ada solusi ya. Ya, ada penjelasan juga. Iya, ada penjelasan ya, sehingga dampak dari keluarga yang tidak harmonis itu gitu ya, mungkin bisa diminimalisir. Nah, kalau misalkan kan banyak nih, itu kan idealnya ya, kondisi ideal ya Mbak Nanti. Nah, sementara di keluarga di luar tuh kan banyak nih yang karena entah karena tekanan ekonomi, entah karena tekanan atau karena tekanan di mana nih, dari tempat kerja misalkan, atau mungkin karena kondisi memang sekarang kondisi global ya atau nasional ya Bu Nending ya, banyak orang yang di PHK gitu. Jadi emosi ayah dan ibu ini jadi semakin apa, kayak kurang sabar gitu ya menghadapi dalam tanda kutip perilaku anak gitu ya. Nah, ini kalau tidak terjadi tadi yang solutif tadi dari pertengkaran itu terus aja gitu, jadi akhirnya kita bilang, oh anak ini begini karena emang keluarganya tidak harmonis, tapi tidak ada perbaikan. Nah, itu bisa nggak akhirnya anak tuh bisa cenderung melakukan sesuatu yang lebih apa ya, kayak cenderung ke kriminal gitu ya, atau itu juga mungkin kenapa sekarang ini banyak para pelaku yang kita sebut bully itu kok akhirnya kok kayak ini kok kayak bukannya kenakalan atau bully ya, tapi udah kayak kekerasan atau kriminal ya, gitu ya. Mungkin nanti akan diindikan Bu Nenden juga ya. Dari Mbak Tanti dulu gimana Mbak? Iya. Kalau kita lihat dua keluarga nih ya, yang pelaku gitu, dia berada dalam kondisi menekan terus-menerus, sebenarnya otaknya juga nggak tahan. Otaknya kan nggak tahan loh ngelihat adegan itu ya, Iya, betul. intensif Si anak gitu, ini ya. dan itu kemudian akan menekan cara dia berpikir yang jernih gitu. Kenapa kemudian munculnya itu adalah perilaku yang memang kita sebutnya delinquents, juvenile itu ya, yang kenakalan remaja gitu, sebelum nyampainya kepada kriminal. Karena itu kan proses ya tadi ya, nggak mungkin ngelihat orang tua berantem tuh ujuk-ujuk anaknya kriminal gitu, enggak. Jadi itu ada proses panjang pembentukan itu yang kemudian nggak ada intervensi, nggak ada penjelasan, yang kemudian dia cari sendiri. Bisa terjadi tuh yang kayak gitu, yang lingkungan juga tidak melakukan pemberdayaan, koreksi dan segala macam. Itu dari sisi yang memang anaknya di situasi keluarga yang seperti itu ya. Pressure itu ada, jadi orang dewasa yang pressure itu menurunkan anak yang pressure juga. Ya, jadi sebenarnya kan kita berharapnya orang dewasa lebih aware ya, keluar dari situasi itu gitu. Nah, sisi yang satu lagi nih yang anaknya di keluarga, kalau orang tuanya nggak peka pada periode perkembangannya dia di titik itu, dia punya kelemahan ya, kemudian dia menganggap kita kan keluarga yang hangat gitu ya udah dong, dengan kehangatan kita cukup dong untuk melakukan itu sebenarnya belum cukup ya. Jadi harus upgrading gitu ya, harus upgrading nih orang tuanya, bahwa apa yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan bobot pressure yang besar belum cukup melindungi atau membuat anaknya untuk stand up untuk dirinya, berdaya gitu ya. Karena ini bobotnya gede banget gitu. Jadi kan pembekalannya harus lebih banyak lagi ya. Kalau orang tua nggak aware tentang itu, kemudian menganggap bahwa cukuplah dengan kehangatan kita, kamu bisa kok gitu. Itu kayak ibaratnya bensinnya cuma sedikit gitu ya. Lama-lama habis. Habis itu kemudian anak justru merasa tidak berdayanya di rumah gitu kan. Kok aku udah cerita, padahal mau bercerita itu momen ya, bahwa orang tua kemudian jadi kayak ngelihat ya, udah urutannya pas belum, takarannya cukup belum gitu ya. Nah, ketika dia bercerita tidak ditanggapi, maka
responnya itu adalah kemudian ngapain bercerita, nggak ada solusi, dan kemudian dia berpikir sendiri Iya, kan. mencari ini sendiri Berpikir ya, solusi sendiri, sendiri. inisiatif sendiri dengan emosi yang sangat Mm-mm. kuat gitu. Maka cara berpikirnya itulah pendek-pendek. Hmm. Dia menarik diri ya, kemudian Iya. juga mulai mikir ini tidak berharga gitu ya. Kemudian juga misalnya kok aku kesepian, nggak di lingkungan rumahku walaupun kayaknya hangat Rame. tapi kurang Iya, gitu ya. iya. Kemudian di sekolah nggak ada yang sapa dia, Iya, nggak ada yang nggak punya berempati, teman, iya, dianggapnya iya. udah baik-baik aja gitu. Ya, pemikiran-pemikiran yang berkembang itu kan kemudian nggak ada yang melakukan counter ya. Gitu. Nah itulah misalnya yang udahlah, udah segalanya tidak berdaya gitu. Iya. Ya, dia melakukan yang memang jadinya menyakiti diri sendiri ya. dengan Termasuk- segala macam Iya. levelnya ya. Ini termasuk ya. Iya. Anak-anak dulu tuh pernah ada tren cutting, di foto disebarin. Oh iya iya. Terus Nggak pernah kemudian tuh. foto-foto itu jadi aku cutting, aku juga cutting Ah. gitu. Jadi kayak ngebandingin cutting dan itu jadi Iya, kayak iya, satu kebanggaan trofi gitu ya, bahwa cutting itu adalah sesuatu yang mereka bisa jalan keluar ya. Padahal jalan keluar pintas yang keliru kan Iya, gitu. iya. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Jadi ketahanan keluarga itu ternyata berpengaruh juga ya, Mbak Tati ya. Nah sekarang saya ingin bertanya nih ke Teh Nenden ya, atau Bunda Nenden ya. Sama aja, kan Sama ngomong aja, ya. ya kita semua bunda. Oke, Teh kalau dari aspek hukum ya, gimana ya caranya memberitahu ke anak-anak gitu ya? Anak-anak tuh maksudnya anak-anak SMA nih ya, atau mungkin edukasi itu harus mulai dari SD juga kali ya. Perlu nggak ya pendekatan hukum gitu ya? Atau orang tua kah yang melakukannya gitu ya? Kita ini selama ini kan peduli dengan kesehatan anak gitu ya, terus apalagi nih pendidikan anak akademik ya, kemudian ibadah ya, kegiatan ibadah. Tapi kalau aspek hukum kelihatannya kita nih orang tua tuh masih awam juga ya. Nah sekarang bagaimana nih kita tuh di rumah gitu ya menerapkan keluarga yang berkesadaran hukum gitu ya. Nah biar anaknya tuh ngerti Aman kalau gitu segala ya. sesuatu itu ada unsur pidananya loh kalau Oke, begini gitu. Nah oke, itu gimana oke. tuh Bu Dana? Ya, jadi gini, kalau bicara masalah kesadaran hukum itu emang apa ya? Kalau saya katakan prihatin, agak prihatin gitu ya. Karena sebetulnya kalau hukum itu kan sesuatu yang kita berinteraksi terus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Tapi itu nggak dipahami, belum banyak dipahami oleh masyarakat kecuali insan hukum itu sendiri, gitu kan? Tapi kan insan hukum hanya berapa orang, berapa persen dalam penduduk Indonesia ini, gitu ya. Tapi masyarakat itu awam itu kadang-kadang nggak paham kalau apa yang sedang dia lakukan itu sebetulnya adalah perilaku hukum, berkaitan banget dengan hukum, gitu ya. Di rumah aja sehari-hari, ya. Pergi nih, Teh Lisna misalnya, pergi dari rumah mau ke sini, pakai gokar. Iya. Itu ada masalah hukumnya nggak? Masalah hukum. Ada nggak masalah? Persoalan hukumnya ada nggak? Kalau nggak bayar. Nah, ada kan? Ada, Ya kan? Berarti saya mau pakai jasanya, tapi saya harus iya, membayar. membayar. Nah, itu kan ada kesepakatan. Iya, Nah, betul. ketika bicara kesepakatan berarti itu. ada hak kan? Oke, Haknya Teh Lisna adalah naik gokar. Iya. Haknya gokar adalah dapat pembayaran. Nah, itu udah masalah hukum tuh. Itu kan yang sehari-hari Itu masalah tuh, hukum, ya ya. kan? Jual beli cabai, beli apa, kan? Kita bayar, kemudian dapat barangnya. Nah, mereka berhak untuk mengenai pembayaran, tapi dia harus memberikan barangnya, cabainya tadi kan. Itu kan ada persoalan hukum. Iya. Tapi kalau dipahami, bahwa itu Iya, adalah iya. suatu persoalan hukum. Iya. Lalu lintas, Iya. tata tertib, lalu lintas di jalan itu masalah hukum, ya kan? Hmm. Tapi kalau udah di jalan terkait dengan masyarakat umum, maka disebutnya adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum publik atau hukum pidana, hukum gitu. publik. Kalau yang tadi kan masih kita dengan person gitu, itu masuknya ranah ke hukum perdata. Hukum perdata, Ya. person to person. Tapi kalau bicara hukum sebenarnya simpel aja. Ada hukum itu adalah mengatur hak dan kewajiban. Hak di tempat lain, kewajiban di sisi lain. Ya kan, gitu. Sama nih, misalnya kita bicara masalah bullying, gitu kan, itu juga ada hak dan kewajiban, Iya. kan? Oh iya. Ya kan? Ada hak anak itu untuk bersekolah dengan nyaman gitu ya. Iya, gitu. Dan kewajiban setiap orang yang ada di situ untuk menjamin lingkungan yang nyaman juga gitu ya. Betul. Jadi kan gini, apalagi kalau kita bicara masalah anak,
gitu ya. Sebetulnya masyarakat harus paham bahwa ada undang-undang perlindungan anak ya. Ya, Kalau betul. dulu sebelum Aha. ada undang-undang perlindungan anak yang kita diterbitkan tahun 2002 ya. Iya. Itu sebelumnya masyarakat menganggap bahwa anak itu adalah milikku. Orang lain nggak boleh cewek-cewek ya. Aku mau ngapain anak itu, Iya. mau mendidik dengan baik, Iya, ini iya. anakku. Terserah Mau aku. aku disiplinkan, itu anakku. Mau aku berlaku keras, Jangan itu ikut anakku. campur. Jangan ikut campur. Tapi sejak ada undang-undang perlindungan anak, maka itu nggak bisa lagi. Ketika misalnya ada pihak lain, katakanlah tetangga kita melihat kita menyiksa anak kita yang menurut kita nggak mendisiplinkan, ya kan? Ini kadang-kadang kan orang tua suka kebalik-balik ya, mendisiplinkan dengan cara kekerasan. Iya, gitu ya. betul. Nggak mau Maksudnya belajar biar disabet, patuh. Iya, nggak, iya kan? Biar nurut. Nggak mau belajar kita sabet pakai sabuk. Padahal itu udah kekerasan, fisik loh, gak berbekas pula kan? Berbekas nih. Iya. Di psikologi juga Iya, gitu kan, iya. ketika kita menyakiti seseorang dan ada bekasnya, berarti udah ada perlakuan negatif ya, Negatif. perlakuan yang tidak bisa diterima, menyakiti lah, perlakuan Iya, iya, menyakiti gitu kan. Nah itu sama, ketika kita menyakiti seseorang, sebetulnya kewajibannya adalah kita harusnya melindungi. Artinya dampak menyakiti adalah ada kan hukumannya, ada sanksinya gitu kan. Nah itu yang belum dipahami sama masyarakat. Tapi Iya, betul. sebetulnya dengan undang-undang perlindungan anak yang sudah ada, ketika kita menyaksikan di luar kita, mau tetangga, mau saudara, bahkan mungkin anak kita sendiri atau segala macam, yang kemudian lihat ya dia ternyata masuk dalam kategori kekerasan tadi, mungkin Mbak Tanti udah bisa ngeliat nih unsur yang perilaku mengandung kekerasan yang mana yang mana gitu kan. Ketika misalnya itu udah mengandung kekerasan, maka itu ada dampaknya secara pidana gitu ya. Menyakiti orang. Kalau misalnya di psikologi mungkin kalau menyakiti orang udah badannya sakit, hatinya terluka gitu ya. Tapi kalau yang pidana kan ngelihat fisiknya, Iya. oh Anda udah menyakiti dan orang oke. tidak merasa nyaman Iya, gitu iya, kan. iya. Ada tuh dampaknya. Penganiayaan gitu ya. Penganiayaan itu ada pasal-pasal pidananya. Nah, orang tua, bahkan orang tua yang katakanlah nyambuk gitu ya, itu udah kena itu. Kalau dulu mungkin nggak dengan alasan itu anakku gitu kan, tapi sekarang nggak bisa. Berbekas, ada berbekas gitu ya, itu bisa dilaporkan oleh orang yang melihat, gitu, Iya. oleh tetangganya atau siapapun yang menyaksikan, itu bisa dilaporkan di polisi dan sebagai masuk dalam satu tindak pidana. Nah, sanksinya macam-macam, Iya, tergantung iya. pada dampaknya terhadap si korban. Gitu. Apakah itu tadi kan kadang juga ada anak yang saking nggak tahu kondisi psikologis orang tuanya itu senang banget menyiksa anak gitu ya, sehingga anak menjadi cacat gitu kan, cacat sementara gitu, Iya, apalagi iya, orang cacat permanen Iya. itu bisa kena, mengakibatkan cacat, apalagi kalau mengakibatkan kematian. Waduh. Gitu kan, Iya, iya, apapun bentuknya itu ada bahkan sanksinya itu bisa berupa denda dan kurungan, berarti di penjara kalau Di kurungan. penjara ya. Iya. Kalau pelakunya orang tua 2 kali lipat. Oh, justru kalau pelakunya orang tua, 2 kali orang lipat. tuanya 2 malah kali lipat. hukumannya Guru 2 kali misalnya lipat. orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap orang yang perlindungan hidup anak ya. tersebut ya, Oh, perlindungan. iya, Misalnya iya, gurunya, orang tuanya yang melakukan, Heeh. itu sanksinya 2 kali lipat dari yang Dari ditetapkan yang di orang lain dalam lakukan gitu kan. peraturan. Misalnya gini, ketahuan nih udah terbukti ada kekerasan, ada visumnya segala macam gitu ya. Oh, dia kena nih kategorinya adalah didenda 500 juta dengan kurungan 5 tahun. Kalau dia orang tua ternyata Iya. atau guru, 2 maka kali dikali lipat. dendanya 1 M dan kurungan misalnya 10 10 tahun. Nah, gitu. Itu yang harus dipahami oleh Oleh kita. orang tua Orang ya. tua. Nah, Oleh semuanya ya. hukum pidana itu juga bisa diterapkan kan pada anak-anak. Jadi Dijelaskan artinya, gitu ya. artinya anak-anak yang melakukan kekerasan udah masuk di kategori. Apakah itu bullying atau kekerasan yang lain, sudah terbukti dia melakukan kekerasan, maka dia bisa dipidana. Sama. Meskipun seperti tidak orang ada dewasa. bekas fisik, misalkan kalau bully, misalkan ada bullying yang verbal tuh ya, dan itu bisa nggak dilaporkan? Bisa, karena kekerasan di sini kan luas. Oh, iya, Satu iya. kekerasan tadi fisik, kekerasan verbal ya, kekerasan psikologis tadi ya, kekerasan seksual, kekerasan cybercrime gitu ya, Iya, kekerasan cybercrime. melalui Cyber. medsos, cyber gitu. Itu bisa. Kalau semua itu sudah terbukti kan sudah ada perangkatnya, udah ada sistemnya, udah SOP-nya lah ya di kepolisian itu, di penegak hukum itu udah SOP. Kalau itu semua sudah memenuhi unsur pidana, Iya. maka bisa dikenakan sanksi, Sanksi. baik
denda maupun Kurungan. kurungan, dan Nah, biasanya ya. double, denda dan kurungan Kurungan. gitu kalau misalnya memang kategorinya masuk ke dalam yang sedang dan ringan. Dan yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa kita juga di Indonesia itu ada yang namanya hukum pidana bagi anak. Hukum pidana bagi anak. Jadi anak juga yang melakukan kekerasan kayak tawuran segala macam, iya. bisa terus mengakibatkan ada pihak lawannya menderita, Terluka gitu ya. terluka, ada unsur kekerasan di situ, kerugian juga kerugian ya. segala macam. Maka si anak ini yang masih anak gitu ya, itu juga bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi bukan hanya orang tua, tapi si anaknya itu sendiri juga bisa kena. Usia berapa tuh? Nah, Iya. usia yang dikenakan dengan pidana anak itu adalah di atas 12 tahun sampai Di atas 18. 12. Ya, karena kan menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah anak yang berusia 0 gitu ya, 0 sampai 18 tahun. Di atas 18 tahun lewat 1 hari udah dewasa. Iya. Gitu. Jadi 18 tahun gitu kan. Sebelum mencapai 18 tahun lah dianggap sebagai sebagai seorang anak. Tapi ketika sudah 18 tahun, maaf nih, setelah 18 tahun dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai dewasa. Ya, jadi anak perlakuannya jadi sama hukum dewasa. orang dewasa ya. Tapi kalau misalnya yang anak, yang tadi misalnya pelakunya adalah usia 13 gitu ya, sampai usia di bawah 18, maka itu biasanya dikenakan sanksinya sama. Maksudnya pidana kurungan kena, denda juga kena, tapi biasanya 50% atau setengahnya dari orang dewasa. Dan punya perlakuan khusus, kan penjara anak tidak boleh juga dijadikan satu dengan penjara dewasa. Tapi prinsipnya adalah setiap perilaku kriminal atau perilaku pidana punya dampak hukum, baik yang dilakukan oleh si anaknya maupun oleh orang dewasa. Bagaimana dengan anak yang di bawah 12 tahun? Sama. Cuman lebih kalau di bawah 12 tahun lebih kepada pembinaan sanksinya. Dikembalikan kepada orang tua untuk dibina oleh orang tuanya. Tapi kalau yang 13 tahun sampai 18 tahun itu negara sudah bisa ikut campur. Artinya dia udah bisa masuk ke penjara yang memang dikelola oleh negara. Itu jadi memang ada dampaknya. Iya, menarik Gitu. ya. Jadi sebenarnya ya pendekatan hukum ini bisa juga ya dijadikan tools ya Mbak Nanti ya. Bisa. Sarana bagi pendidik ya, orang tua dan guru untuk Betul. mengelola perilaku anak-anak ya, Iya. terkait dengan bully ya. Betul. Karena ternyata bullying verbal saja itu bisa Bisa, diadukan ya, iya. Bunda Bisa, Nenen ya. bisa. Nah, artinya kalau kan tadi kan menggunakan perspektif korban gitu ya. Jadi kalau korbannya udah nggak nyaman, udah merasa terintimidasi dengan kata-kataan lah istilahnya gitu ya. Itu meskipun kata di sana bercanda gitu kan, tapi kalau dia sudah merasa terintimidasi berarti bisa dilaporkan ya, Mbak Nenen ya. Tadi ada yang kemarin ya Mbak nanti menyatakan bahwa ada bystander, ada upstander. Iya. Nah, jadi yang bystander itu sebetulnya punya hak untuk melaporkan gitu. Nah itu yang harus diedukasi ya. Edukasi. Cenderung kan gitu. sekarang jadi penonton aja ya. Jadi hak itu tidak digunakan ya. Iya. Padahal ketika hak itu digunakan itu bisa menolong temannya ya yang dalam hal ini jadi korban. Betul. Itu jadi sebetulnya kalau menurut saya ketika kita bicara bullying itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Aspek Iya. psikologis, Iya. aspek agama, Iya, aspek agama, gitu ya. ya. Dan juga aspek hukum, Iya, gitu iya. kan. Itu semuanya bisa dilihat dari aspek kesehatan juga Iya, ya, kesehatan betul, fisik kesehatan maksudnya. fisik Itu dan semua mental. bisa gitu kan. Hanya tinggal kita bagaimana mengimplementasikan itu dalam sistem masyarakat kita. Iya. Artinya kalau begitu sebenarnya semua orang bisa terlibat ya, Betul. Teh Nenen ya. Betul. Baik itu praktisi kesehatan mental, Betul. dokter, psikolog, guru, ustadz ya, termasuk Penegak hukum. Iya, penegak hukum. Jadi pendekatannya harusnya memang sebaiknya idealnya mungkin holistik ya. Holistik, Teh Nenen ya. iya. Jadi semua terlibat untuk mengelola perilaku anak-anak kita yang merupakan memang calon pemimpin ya. Iya, calon pemimpin. Dan ini juga yang bisa dilakukan adalah ketika kita bicara masalah tadi misalnya pembentukan gugus tugas di sekolah-sekolah gitu ya, untuk menangani
kekerasan di sekolah, termasuk misalnya di situ bullying. Jadi pendekatannya juga banyak tuh. Jadi pendekatan pendidikan lah, Iya, psikologi iya, lah, iya. kemudian agama, Iya, kemudian iya. juga hukum terutama. Kenapa? Karena memang sudah ada perangkat hukumnya untuk membangun satuan gugus tugas untuk melindungi anak-anak kita dari tindakan kekerasan, baik oleh sesama teman ya, teman sebaya tadi, maupun oleh orang dewasa yang ada di sekitar situ. Itu sebenarnya pendekatannya bisa dari Hukum ya. dari segi yang terutama dari segi hukum gitu. Iya, iya. Nah, kalau hukum ini kan kelihatannya kalau buat keluarga tuh agak-agak sesuatu yang awam ya, yang Menakutkan. Iya, menakutkan ya kalau hukum tuh. Menakutkan. Iya kan maunya kan damai, kalau Iya. ada masalah damai gitu Iya. ya. Jadi kalau berhadapan dengan hukum tuh sepertinya sesuatu yang menyeramkan ya. Iya, kan, iya. akhirnya. Nah, sekarang gimana caranya ya agar keluarga itu apa ya, menggunakan haknya ya, karena kan terkait dengan hak dan kewajiban tadi ya Teh Nenek. Jadi bahwa anak itu juga disadarkan bahwa dia punya hak, tapi dia juga punya kewajiban untuk berperilaku gitu ya. Keluarga juga punya hak untuk memberikan perlindungan pada anak, tapi juga dia punya kewajiban untuk Membimbing. iya, membimbing anak-anak sehingga tidak menghasilkan Perilaku. perilaku yang tadi pelaku ya. Kemudian sebaliknya terhadap yang cenderung jadi korban pun juga sebenarnya dia punya hak untuk dipenuhi pendampingan ya, stimulasi di masa tumbuh kembangnya ya, Mbak Tanti ya. Iya. Nah, sekarang kalau seperti itu artinya nih ke Mbak Tanti, kalau misalkan hal-hal itu tidak terpenuhi gitu kan orang tua juga nggak paham nih ya, saya tuh udah memenuhi belum sih gitu ya. Kan ya kalau kita tahu gimana ya caranya kita mengukur nih anak kita nih sudah artinya sudah terpenuhi nih kebutuhan dalam aspek perkembangan gitu, sehingga nanti ketika dia remaja atau di sekolah tidak mudah menjadi korban dan juga tidak mudah bukan tidak mudah, malah jangan menjadi korban dan jangan menjadi pelaku gitu ya. Itu gimana tuh Mbak Tanti? Panduan sebagai orang tua itu kan tadi di tahap ada kurikulumnya lah ya, tahap tumbuh kembang Iya. tiap umur gitu ya. Jadi kalau misalnya umur SD, taruh kata SD lah, Iya. dia tuh muncul perilaku apa aja nih yang memang untuk ukuran anak SD. Yang SMP begitu, yang SMA gitu ya. Mudahnya memang sebaiknya setiap orang tua tuh belajar dari tumbuh kembang tiap tahunnya atau tiap skala tertentu gitu ya. Ada bukunya kan ya Mbak Tanti? Ada. Tumbuh kembangnya ya? Ada gitu. Jadi Tapi misalnya pengetahuan orang tua pada belajar nggak ya? Kalau nggak googling belajar aja, parenting ya. cari gitu ya. Sekarang Tapi udah banyak secara medsos. itu secara umum untuk panduannya. Jadi udah sampai mana. Tapi untuk secara individualnya kita kan tahu ya, misalnya nih anak ini pemalu gitu. Berarti barometernya apa? Kalau udah nggak malu lagi kan? Iya. Dilihat dari mana? Dari suara gitu. Kalau misalnya dalam interaksi sosial kayak gini suaranya terlalu pelan gitu. Berarti barometer perubahan itu adalah ketika suaranya sudah nyaman, firm ya, dengan bahasa tubuhnya udah, bahasa kepalanya tubuhnya. udah mulai bisa tegak gitu Artinya ya. kan observasi orang tua sangat halus gitu ya untuk melihat perubahan itu. Atau misalnya anak yang tadinya tiap pulang sekolah komplain atau ngeluh ya, aku takut ini gini, aku takut itu gitu ya. Terus diajarin lah bagaimana mengatasi rasa takutnya dan segala macam, dicobain gitu ya. Coba kamu datang ke sekolah terus balik lagi cerita lagi dan segala macam, sampai anak itu kemudian bisa bilang bahwa aku udah nggak takut lagi. Jadi kan barometer itu kan sebenarnya bisa ditangkap di rumah ya, melalui perilaku-perilaku yang dimunculkan sama anak-anak, dan perubahannya itu kayak kalau dia udah nggak komplain lagi, nggak ngeluh lagi, nggak nangis lagi, artinya dia udah mulai bisa sudah bisa menghadapi coping, situasi di luar. mengatasi situasi di luar. Berarti kalau begini, ibu itu berarti harus di rumah ya? Itu beda lagi. Beda lagi Karena sebetulnya bedanya apa tuh? kalau menurut Beda-beda. saya gitu, kalau menurut saya dari sudut misalnya dari perlindungan hukum gitu ya, sebetulnya anak itu membutuhkan perlindungan dari orang dewasa gitu ya. Memang yang terbaik adalah orang tuanya, dan hal ini ibu. Tapi ketika misalnya ibu dan bapaknya tidak ada, maka kalau dari segi hukum boleh ada
sosok pengganti sebagai orang tuanya gitu. Dan itu Ya, itu yang kewajibannya dibilang siapa? substitute adult ya. Iya, Iya, substitute. Kewajiban siapa ya? Kewajiban kita semuanya gitu. Terutama adalah kewajiban keluarga intinya dulu gitu. Kalau keluarga intinya sudah bisa memberikan support itu, misalnya bapak ibunya sibuk atau bahkan mungkin ada yang berpisah gitu kan. Bagaimana? Oh, mungkin nanti apakah nenek kakeknya atau misalnya omnya, Iya, pamannya, bibinya tantenya, yang bisa iya. yang mengambil Iya. sosok itu punya kewajiban, bukannya dia menolak, tapi justru ketika misalnya ada ponakan kita dia butuh satu sosok, maka kita berkewajiban. Harus itu ya. itu menurut kewajiban ya? undang-undang, Oh, iya, iya. bukannya cuek aja. Iya. Biarin aja ya gitu. Itu bukan urusan saya, itu nggak bisa karena dengan undang-undang perlindungan anak itu kita masyarakat nggak bisa bersikap Lepas masa tangan bodoh, juga, nggak ya. bisa lepas tangan karena Iya, itu iya. merupakan kewajiban pada kita. Karena ketika misalnya anak tidak mendapatkan perlindungan, pengasuhan yang baik, itu udah melukai undang-undang perlindungan anak itu sendiri sebetulnya gitu. Keluarga itu tidak menjalankan haknya ya. Tidak melakukan kewajiban. kewajiban yang Iya. dituntut oleh undang-undang. Itu sebenarnya kayak gitu. Cuman persoalannya kan implementasinya yang masih sulit. Ini semua PR, Iya, PR iya. pemerintah, PR kita masyarakat untuk membuat sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kesadaran hukum gitu. Karena melihatnya orang kesadaran hukum tuh yang kasus-kasus, Iya. padahal enggak Kalau sudah kehidupan berkasus sehari. ya. Nah, padahal kalau kehidupan sehari-hari kita itu yang tadi yang saya bilang, baru bangun tidur aja kita udah berhadapan dengan masalah hukum. Persoalan hukum lah, bukan masalah Iya. persoalan hukum tadi gitu. Masalah tadi kan ada apa namanya kesepakatan, ada tata tertib, Iya. ada disiplin, itu udah masalah hukum sebetulnya. Bangun Gitu. tidur harus cepet-cepet karena kan nanti mau ke kantor Karena dia punya atau mau ke kewajiban sekolah gitu ya. kan dia punya Jadi kewajiban ada, sekolah. Iya, ada kesepakatan ya. Iya. dengan Ibu lembaga tersebut. Ibu bangun tidur, kewajibannya menyiapkan kebutuhan anak, itu udah kewajiban dia gitu kan. Hak anak untuk mendapatkan misalnya tadi. Tapi kadang-kadang ada yang orang tua yang, ayo udah kamu bikin aja sarapannya sendiri. Nah, udah nggak usah sarapan lah, kamu ini aja, kamu kasih uang jajan misalnya gitu kan. Nah, itu kan udah menyalahi sebetulnya. Tapi kan karena tidak paham masyarakat jadi nggak tahu bahwa itu adalah satu pelanggaran gitu, terhadap undang-undang perlindungan ya. didengar. Itu yang tadi didengar, dihormati, itu dihargai itu adalah haknya dari anak-anak dan itu diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Kalau psikolog kan mungkin melihatnya dari perilakunya, apakah perilaku ini positif atau negatif. Tapi perilaku yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Melengkapi ya. Tapi sebenarnya ya tatanan di sosial itu sebenarnya memang sudah sedemikian ya, sangat mendukung ya. Jadi di mana ada kewajiban, di mana ada hak seseorang, berarti di situ ada kewajiban seseorang lain untuk melakukannya ya, Bunda Nenen ya. Dan ketika itu terjadi pada anak, anak itu posisinya dia punya hak ya, karena dia masih lemah gitu ya, dia anak ya dalam kategori anak, berarti dia perlu ada perlindungan dari institusi keluarga ya, kemudian dari sekolah dan dari masyarakat. Menarik sekali ya. Ini kelihatannya kalau untuk hukum nih kita perlu belajar juga nih keluarga-keluarga. Boleh nanti agar kita lebih berketahanan gitu ya. Boleh banyak. Karena kita seperti juga psikolog gitu ya, dari sudut psikologi itu kan mempelajari manusia dari nol lahir sampai dia meninggalkan ya perilaku-perilakunya gitu ya. Hukum sama. Bahkan hukum sebetulnya mengatur janin belum lahir aja udah diatur. Begitu. Sama mungkin ya psikologi juga sama ya, sama ketika misalnya haknya bayi di dalam kandungan harus dapat ASI. Iya kan, kalau dari masalah psikologi mungkin ya melihatnya bahwa dia perilaku ibunya dalam hamil itu harus bagaimana agar perilaku janinnya bagaimana. Nah, kalau kita tadi kalau dari segi hukum itu bahwa ketika janin sudah terbentuk maka harus dianggap dia sebagai manusia utuh. Misalnya 4 bulan ya kan, kalau kita 4 bulan udah utuh nih, maka dia adalah manusia utuh, punya hak. Bukan hanya pas lahir, tapi dari mulai dikandung. Haknya tadi, ibunya harus ngasih makan yang bergizi, ya. Kemudian juga harus menjaga kesehatan ibunya, nggak boleh ya. Gitu. Hak-haknya harus dipenuhi di dalam kandungan. Si ibunya juga harus meregulasi emosinya agar si anaknya juga di dalam kandungannya
Jadi Ya. undang-undang itu perlindungan itu mungkin dari segi makanan ya kali ya. Ya kan, pokoknya haknya dia Betul. kan, kenyamanan, Ya, kesehatan ya. janin gitu Kesehatan, kan. Iya, iya. Itu udah haknya dia tuh, Haknya kewajiban anak, dari si iya. ibu. Kewajiban kan. ibu, hak anak, kewajiban ibu Iya, gitu ya. lahir, kembali lahir status kan, itu masalah hukum, status kan, anaknya laki atau perempuan, Iya, betul. dari siapa, hasil pernikahan siapa, Siapa. itu keluarkan namanya akte lahir Iya. namanya, itu masalah Nah, itu udah hukum, masalah iya, betul. hukum, Oh, itu iya, banyak iya. terus sampai meninggal juga. Nah, Ah. ketika meninggal, kalau misalnya Hmm. psikologi mungkin melihatnya dari sudut yang berbeda, Iya, tadi bagaimana kedukaan, Iya, kedukaan, kedukaan, ya segala iya. macam. Kalau dari sisi hukumnya kan status Iya. bahwa yang meninggal adalah pewaris, Iya. meninggalkan ahli Oh, waris, iya. ya kan gitu Betul, kan. betul, iya. Tapi diatur juga masalah hukum statusnya udah meninggal nih. Aduh, ini Selanjutnya bisa jadi- bagaimana? Nah, Satu itu topik sendiri. jadi nih. banyak. Aduh. Sebenarnya masalah hukum itu sama dari mulai dikandung sampai Iya. dia meninggal. Sampai dia meninggal ya. Sama psikologi juga gitu ya. Sama. Jadi memang Waduh, kalau kayaknya- sosial bersentuhan kali Iya, ya. iya, kali ya. ya. harus satu sesi tersendiri sepertinya ya. Dengan Bunda Nenden. Mungkin kita orang biasa mungkin di berikutnya kita akan membahas ya. Perlu ya Bunda Nenden membahas bagaimana apa nih? Kedudukan anak ya Kedudukan, dalam ya. hukum ya. Iya, dipandang dari aspek hukum. Sangat menarik ya. Terima kasih kepada Bunda Nenden yang Ya. sudah menjadi narasumber pada hari ini, juga Mbak Tanti Iya, yang Oke. sudah berbagi tentang bullying dan ketahanan keluarga ya, bagaimana ketahanan keluarga bisa memproduksi atau mengurangi atau bahkan meminimalisir ya, Meniadakan malah ya perilaku-perilaku korban maupun pelaku bullying. Baik, terima kasih Ya, terima pembicaraannya, kasih. mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan Amin. juga untuk Amin. teman-teman, orang tua dan masyarakat yang menyaksikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di di sesi berikutnya. Kita Orang Biasa. Kita orang biasa. Kita orang biasa.